Sejumlah negara Asia Tenggara gagal mengikuti langkah naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa naturalisasi dari negara rival justru membawa petaka karena kesulitan beradaptasi. Dari beberapa negara hanya naturalisasi Rafaelsen yang sukses membawa Vietnam meraih gelar juara. Nggak heran beberapa negara yang gagal mulai mengikuti formula-formula dari Garuda Nusantara. Cetak Gol coba merangkum langkah serius rival Asia Tenggara menandingi Indonesia sebagai berikut. Timnas Malaysia naturalisasi 8 pemain grade A. Timnas Indonesia mulai bergerak cepat mencari pemain naturalisasi baru bersama Patrick Kluivert. PSSI sendiri nggak henti-hentinya mencari amunisi baru demi perkembangan skuad Garuda. Bahkan Kluivert sampai rela belusukan di Inggris untuk mencari pemain keturunan baru. Pelatih 48 tahun ini dikabarkan sedang menggoda Pascal Struijk dan juga Ian Maatsen. Tentunya timnas Malaysia nggak mau semakin tertinggal dalam hal naturalisasi. Pasukan Harimau Malaya tengah berusaha keras menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda. Usaha itu dikonfirmasi langsung oleh Rob Friend selaku CEO Timnas Malaysia. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir. Kabarnya Malaysia sudah mengantongi 8 calon pemain naturalisasi baru. Menurut kabar yang beredar, calon penggawa Harimau Malaya merupakan pemain dengan berlabel grade A. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Malaysia masih tutup mulut mengenai hal tersebut. Pasalnya mereka belum mau menyebutkan siapa saja nama-nama pemain yang bakal direkrut. FAM ingin mengonfirmasikan bahwa proses memperoleh kewarganegaraan untuk 4 pemain keturunan sedang menunggu persetujuan akhir dari pemerintah Malaysia. Selain itu, FAM juga sedang dalam proses melengkapi dokumen untuk 4 pemain lainnya. Tulis Federasi Malaysia dalam situs resmi mereka. Gebrakan ini diambil negeri jiran untuk menyukseskan langkah mereka di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia sangat berambisi untuk lolos dari putaran ketiga yang akan dimulai pada bulan Maret 2025. Timnas Malaysia dihujat fans sendiri. Setelah ikut-ikutan mencari pemain naturalisasi, Malaysia juga kembali mengikuti langkah Indonesia. Kali ini, Harimau Malaya sengaja merilis jersey terbaru di tanggal yang sama. Timnas Malaysia mulai beralih menggunakan apparel Puma setelah 17 tahun menggunakan Nike. Datuk Hamidin Amin selaku Presiden FAM dengan PD-nya gembar-gembor ke media. Hamidin Amin mengatakan kalau jersey Malaysia besutan Puma merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dia mengungkapkan jika jersey Harimau Malaya diproduksi langsung di Jerman. Kemitraan ini menandai pencapaian penting bagi sepak bola Malaysia, menggabungkan dedikasi FAM terhadap olahraga, serta warisan inovasi dan keunggulan Puma di dalam dan luar lapangan, ujar Ketua Umum FAM tersebut. Alih-alih mengambil desain khusus seperti Portugal, publik Malaysia justru dibikin kebakaran jenggot. Mereka kecewa dengan desain jersey anyar yang dinilai pakai desain template dari Puma. Bahkan fans Harimau Malaya juga mengejek jersey terbaru tersebut yang mirip dengan jersey wasit. Selain itu, netizen yang lain menganggap jersey tersebut mirip dengan jersey Shaolin Soccer. Di lain sisi, jersey Timnas Indonesia yang dirilis Erspo justru mendapat respon positif dari netizen. Pasalnya, pola yang terdapat pada jersey baru kali ini dinilai menambah orisinalitas dan nilai nasionalisme. Timnas Vietnam ketagihan naturalisasi. Timnas Vietnam sukses besar setelah menaturalisasi Rafaelsen dari Brazil. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan kontribusi besar mengantarkan skuad The Golden Star juara Piala AFF 2024. Performa Rafaelsen disinyalir menjadi faktor utama mendongkrak tim asuhan Kim Sang-sik. Bahkan sang pemain mendapatkan gelar top skor setelah sukses mencetak 7 gol. Kontribusi luar biasa yang diberikan Rafaelsen membuat Federasi Vietnam ketagihan mencari pemain naturalisasi. VFF ingin mengikuti langkah Timnas Indonesia yang sukses dengan naturalisasi grade A. Prajurit Bintang Emas dikabarkan tengah merekrut pemain yang punya profil seperti Elkan Bagot. Bahkan bek bernama Zan Nguyen ini disebut telah merampungkan proses naturalisasinya.
Bek dengan tinggi 190 cm telah menyelesaikan prosedur naturalisasi di Vietnam. Pemain kelahiran 2006 itu diharapkan bisa menambah kekuatan pertahanan Vietnam, tulis media Soha. Selain itu, Vietnam juga sudah mengantongi 3 nama pemain lain untuk segera dinaturalisasi. Berbeda dengan Malaysia, media negeri Naga Biru langsung membeberkan ketiga pemain tersebut. Pasalnya, mereka adalah pemain senior yang sudah lama berkarir di Liga Utama Vietnam. Nama-nama tersebut adalah Henrio Araujo, Giovanni Manyo, dan Jason Pendan Quang Vinh. Masing-masing dari mereka punya kemampuan luar biasa yang akan menguatkan sektor serang, tengah, dan pertahanan Vietnam. Bahkan Henrio pernah bermain untuk Akademi Barcelona La Masia U16. Sang pemain mengaku sudah nggak sabar untuk membela prajurit bintang emas. Memiliki kewarganegaraan Vietnam akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Bahkan lebih dari suatu kehormatan seandainya saya bisa bermain untuk timnas Vietnam dan mengikuti turnamen internasional, ungkap Henrio. Dapatkan diskon 16% dari mesin pembuatan sandwich merek Sharp. Cek linknya di bawah ini. Naturalisasi Singapura masih belum berkembang. Permasalahan pelik juga sedang menimpa negara tetangga, yakni timnas Singapura. Skuad Singa diketahui diisi penggawa naturalisasi yang tampil stagnan. Padahal negeri Singa dulunya tergolong salah satu negara kuat di Asia Tenggara. Buktinya skuad merah-merah mampu menyabet 4 trofi Piala AFF. Ditambah lagi negeri 1001 larangan pernah menembus babak semifinal Piala AFF 2020. Sejumlah prestasi yang dimiliki negeri Singa nyatanya belum membuat FAS puas. Pasalnya pihak federasi iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda Nusantara belakangan ini punya prestasi mentereng di level Asia. Gak heran FAS mulai mengikuti langkah yang diambil oleh PSSI. Salah satunya adalah dengan menaturalisasi pemain agar bisa memperkuat timnas Singapura. Buktinya Kyoga Nakamura berhasil dinaturalisasi oleh pihak federasi. Bukannya gacor, ex-pemain timnas Jepang U18 ini justru tampil angin-anginan. Pasalnya, pemain 28 tahun tersebut cuma bisa mengemas 2 gol di Piala AFF. Padahal Nakamura diharapkan Sutomo Ogura bisa membuat skuad Singa berbicara banyak di berbagai ajang. Karena kami ingin meraih prestasi baru, memiliki pemain yang kompetitif seperti Kyoga sangat penting bagi tim nasional. Dinamismenya di lini tengah menjadikannya aset bagi timnas Singapura, jelas Ogura. Naturalisasi Indonesia selangkah lebih maju. Langkah naturalisasi yang ditempuh negara-negara Asia Tenggara lain dinilai terlambat. Hal ini disebabkan para pemain yang dinaturalisasi tersebut tidak tampil di turnamen bergengsi. Sebaliknya, performa naturalisasi timnas Indonesia dinilai selangkah lebih maju. Mayoritas pemain yang direkrut punya kualitas grade A yang bisa meningkatkan kualitas tim. Erick Thohir mengungkapkan banyak pemain keturunan yang saat ini ingin membela timnas Indonesia. Ketua PSSI ini menyebut mereka mulai percaya dengan visi besar yang sedang dibangun. Kami beruntung para pemain diaspora percaya dengan misi ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, Olimpiade, dan itulah mengapa para pemain di luar negeri percaya dengan program ini, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Indonesia juga dikabarkan berpeluang merekrut pemain keturunan dengan kualitas lebih baik. Bahkan ada 3 nama baru yang masuk dalam radar naturalisasi PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Di antaranya penyerang Stoke City Million Manhoof, penyerang SC Kambur Ilyas Alhaf, serta kiper Como FC Emil Audero. Ketiga pemain ini dinilai mampu meningkatkan daya saing timnas. Selain ketiga pemain di atas, striker FC Volenda Mauro Zylstra mengaku ingin membela skuad Garuda. Dirinya yakin bisa menjadi solusi di lini depan yang masih membutuhkan target man murni. Kalau melihat di posisi striker, mereka belum mendapat yang murni. Jadi masih ada kesempatan untuk saya. Yang pasti saya harus berusaha, bekerja keras, menyesuaikan sistem permainan karena sebagai striker murni atau target man, harus kuat menahan bola. Saya tidak yakin membutuhkan waktu untuk beradaptasi, ujar Zylstra saat diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha. Axe Pocket Fragrance Black Perfume bisa kamu dapatkan di harga 62 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan langkah serius rival Asia Tenggara menandingi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah langkah mereka benar-benar bisa berjalan mulus? Atau justru malah menjadi petaka hebat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.